Jadi kalau ada kemudian yang datang ngaku-ngaku pengikut Yesus, maka dia adalah serigala berbulu domba. Karena domba itu hanya Bani Israel. Domba itu gelar untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku kemudian domba itu ada. Sampai di sini saudara paham? Anggapi tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nah, sedangkan di sini di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini boleh saya bacakan ya. Silakan, Bang. Baik, di sini Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke. Artinya di sini, Bang Juma. ya artinya di sini kan bahwa maaf saudara Muslim mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nah, sedangkan di sini di Alkitab ini sudah jelas-jelas mengatakan dari perkataan Yesus sendiri bahwa keselamatan hanya milik dari Tuhan Yesus begitu. Makanya itu Tuhan Yesus menyuruh seluruh murid-muridnya ya untuk pergi ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tujuan Yesus memang bukan hanya untuk Bani Israel, karena tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia. Artinya bukan ada paksaan, tetapi beritakan Injil. Yang penting beritakan Injil. Kalau mereka tidak percaya atau tidak, itu keputusan mereka seperti itu. Jadi begitu Injil diberitakan, kalau mereka tidak mendengarkan, itu keputusan mereka. Nanti Tuhan Yesus yang akan mengadili saat dia datang kedua kalinya, seperti itu. Oke, langsung ditanggapin ya sama Bang Juma ya, Kak Desi ya. Iya, boleh. Silakan Bang Juma. Baik. Di dalam pengajaran Yesus sebelum muncul Matius 28, Yohanes 14:30, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Saya mau tanya dulu kepada saudari, penguasa dunia yang dimaksud Yesus ini siapa? Sebentar, di Yohanes berapa tadi, Bang? Yohanes 14:30. Yohanes 14 ayat 30 ya. Iya. "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Itu siapa? Kalau menurut saya di sini iblis, artinya begini, iblis itu tidak ada kuasa kepada Tuhan Yesus. Artinya enggak, karena dia nggak ada papanya dibandingkan Tuhan Yesus, artinya begitu. Oke, dan penguasa dunia itu siapa? Penguasa dunia ya iblis. Oke, sepakat kita ya. Nah, sekarang di dalam kitab 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Berarti betul, iblis itu yang menjadi penguasa dunia ini. Artinya begini, Tuhan itu juga berkuasa di bumi dan di surga, tapi iblis itu hanya berkuasa di bumi saja. Oke, sekarang ketika Yesus berkata bahwa tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu sebab penguasa dunia datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika penguasa dunia datang dan tidak berkuasa sedikit pun terhadap dirinya, apakah iblis berhasil menyalibkan Yesus? Kalau iblis berhasil, sebenarnya begini Bang Juma, kalau memang untuk penyelamatan itu rencana Allah memang begini. Kalau yang saya pelajari ya, iblis itu datang menyerupai ular untuk menjatuhkan manusia. Nah, kalau sudah iblis saja bisa menyerupai ular untuk menjatuhkan manusia, kenapa Allah sendiri tidak bisa menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Begitu. Nah, artinya begini. Memang saat rencana Allah itu kan manusia itu kan harusnya di Taman Eden itu adalah milik Allah sepenuhnya, bukan milik iblis. Nah, tapi setelah iblis menggoda manusia, datang menyerupai ular sehingga manusia jatuh. Nah, jadi rencana Allah bagaimana caranya supaya ciptanya yang semula ini, rencana yang semula menjadi memang benar-benar sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi waktu Tuhan caranya begini, tidak mungkin manusia itu menyelamatkan dirinya sendiri melalui kebaikan, tidak bisa, karena hanya semuanya berasal dari Allah. Nah, jadi oleh sebab itu dia membatasi dirinya menjadi manusia. Nah, tetapi Tuhan tahu bahwa iblis akan bekerja keras untuk itu.
Nah akhirnya iblis memakai, dan Tuhan tahu bahwa iblis akan memakai manusia yang namanya Yudas sebagai pengkhianat. Nah jadi Tuhan tahu bahwa iblis itu akan bekerja keras. Nah makanya Yesus bilang bahwa memang ya Tuhan izinkan seperti itu. Dan dia tahu bahwa manusia itu akan berkhianat. Nah akhirnya manusia itu akan membunuh Tuhan Yesus sendiri. Seperti itu dalam bentuk manusia ya begitu. Jadi semua rencana iblis itu Tuhan sudah tahu. Makanya dia sampaikan seperti itu. Di Tuhan Yesus bilang apa namanya tadi, artinya begini, bukan Tuhan Yesus, iblis berhasil bahwa menyalibkan Tuhan Yesus lewat perbuatan manusia kan, mengkhianati kan. Nah itu sudah ditahu, Allah sudah tahu seperti itu Bang Juma. Nah, Yesus sendiri mengatakan iblis tidak berkuasa sedikit pun. Berarti iblis tidak berhasil dong menyalibkan Yesus. Bukan, Berarti artinya begini, iblis itu tidak berkuasa tidak berkuasa sedikit pun terhadap Yesus, yang benar, karena memang tidak ada apa-apanya dibandingkan iblis begitu. Nah, ya berarti tapi, tidak berhasil disalib. bukan begitu. Itu konteksnya begini. Nah kalau seandainya untuk berhasil, kan manusia kan punya hak ya, punya hak memberikan perintah, maksudnya kita memilih atau tidak. Nah tapi iblis itu sebagai penggoda, dia berhasil merasuki manusia supaya Yesus itu disalib begitu. Nah dan Tuhan tidak bisa melarang itu. Saat Tuhan sebagai manusia ya Tuhan tidak bisa melarang itu. Kalau seandainya Tuhan bisa membebaskan dirinya tidak jadi salib, harusnya bisa, Tuhan bisa. Tapi Tuhan bukan Tuhan pengecut. Tuhan akan menjalani sesuai dengan sesuai dengan kehidupan nyata, apa yang dialami manusia, merasakan sakit, ya nanti semua Tuhan harus lewati itu. Karena memang Iblis Tuhan mau tidak berkuasa sedikit pun. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sedangkan Yudas itu adalah iblis. Yesus berkata Yudas itu iblis. Di dalam Yohanes, bukan Yudas, tapi iblis Yudas itu berhasil dikuasai oleh iblis. nah iya, di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yudas itu iblis. Aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Berhasilkah Yudas menguasai Yesus? Sedikit pun tidak. Berarti Yudas tidak berhasil mengkhianati Yesus dan menjadikan Yesus itu sebagai korban. Tidak berhasil dia. Maka yang menggantikan Yesus itu adalah orang fasik, orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk di antara Yesus dan Yudas? Coba Anda lihat di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Kalau di zaman, maaf Bang Juma, kalau di zaman Ulangan itu sudah berbeda zaman. Itu Oh, tidak bisa. Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, begini Bang Juma. Kalau Bang Juma bilang begini, Bang, maaf ya Bang. Nah, jadi kalau seandainya Yudas itu berhasil untuk menyalibkan Yesus, itu bukan rencana Yudas, tapi memang itu rencana iblis. Nah, berhasil nggak iblis? Nah, kalau seandainya untuk berhasil ya dia berhasil merasuki Yudas. Berhasil nggak upaya iblis? Berhasil, dia merasuki Berarti Yudas. Yesus berhasil. bohong. Yesus mengatakan tidak sedikit pun iblis itu berkuasa atas diriku. Ketika iblis Nah, buktinya begini, perkataan Tuhan Yesus itu tidak sedikit pun iblis berkuasa atas diriku. Ya, dia buktikan kenapa? Dia bangkit lagi dari kematian, dia hidup lagi. Oh, kalau mengenai kebangkitan itu, justru Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Ah, itu artinya iblis. Ya, itu Nah, berarti jadi yang keluar begini, dari Bang kubur Juma. siapa? Jadi begini, kalau yang keluar dari kubur siapa? dari kubur, maksudnya keluar dari kubur. Ya kan Yesus berkata, Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia tadi? Itu di mana Bang Juma? Mungkin kalau di Wahyu itu beda. Yohanes Maksudnya, 12 nomor 31 Yohanes, itu ucapan Yesus. 12:31. Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Yohanes ayat 31 ya. Apa Iya. Yohanes 12 ayat 31. Siap. Ini sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua diangkat. orang datang kepadaku. Aku ditinggikan, aku diangkat dari bumi.
penguasa dunia dilemparkan keluar dari kubur. Akunya terangkat ke langit, tapi dia dilempar dari kubur keluar dari. Iya. Nah, Artinya di berarti sini antara yang diangkat ke langit dengan yang keluar dari kubur beda oknum. artinya di sini Bang Juma itu Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Lah, Yesus itu bukan dia yang masuk ke dalam kubur. Kenapa bukan Yesus yang masuk ke dalam kubur? Karena si iblis tidak berhasil sedikit pun terhadap dirinya. Bukan itu. Konteksnya itu iblis tidak berhasil kepada dirinya. Karena apa? Karena memang iblis itu tujuannya tuh Yesus benar-benar mati. Ternyata Tuhan Yesus hidup lagi. Itu Oh, artinya. bukan. Iblis merasuki Yudas, kemudian yang menggantikan dia adalah Yudas, yang digantung adalah Yudas, yang dikubur ada adalah digantung Yudas. Yudas. Sabar. Yang digantung itu yang terkutuk atau bukan yang terkutuk? Kalau sebenarnya kalau untuk peraturan adat Yahudi, itu sebenarnya yang digantung itu hukuman itu diberikan kepada penjahat. Nah, tetapi Romawi, sebentar, perintah Romawi itu tidak jelas-jelas mengatakan bahwa tidak ada kejahatan didapati pada Yesus. Oke, berarti Tetapi bukan Yesus. Itu bukan jadi alasan bahwa itu bukan Yesus. Nah, Kan dia terkutuk, yang digantung salib itu kan terkutuk kan? tapi sebenarnya kenapa dia? Karena begini, orang-orang sudah menginginkan bahwa Yesus ini akan dihukum salib. Nah, tapi Iya. pemerintahan Kaisar Romawi itu mengatakan Tidak tidak ada menemukan kesalahan. Iya. Memang nggak ada kesalahan pada Yesus. nah. Apa alasannya dia digantung? Kalau ya karena itu permintaan orang-orang, karena dia orang Farisi itu tidak terima bahwa Yesus mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Oh, itu kesaksian palsu itu. Itu kesaksian palsu. Kenapa jadi Mereka kesaksian melakukan palsu? kesaksian Buktinya begini, palsu. waktu Tuhan Yesus disalib, benar-benar dia waktu iblis penjahat yang di sebelahnya itu benar-benar dia, saat ini juga kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu Nah, perkataan sama nggak? Yesus sendiri. Benar Tidak nggak? mungkin Benar manusia nggak? biasa mengatakan seperti itu. Iya, benar nggak hari itu dia ke Firdaus bersama dengan orang itu? Iya, maksudnya ya benar-benar. Jadi hilang begini. orang itu juga, yang digantung itu hilang juga. Ya, artinya begini Bang Juma, artinya dia itu yang di sebelahnya itu penjahat itu akan menyelamatkan penjahat itu. Iblis itu yang mengajarkan itu, Tidak, iblis. itu tidak ada perkataan iblis seperti itu. Mari kita buktikan. Boleh saya buktikan? Kalau seandainya benar-benar orang lain yang mengatakan ini, di Tuhan Yesus saja mengatakan bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan Ya. dari siapa itu sudah dihukum, tapi perkataannya masih Boleh. mengasihi begitu. Boleh saya buktikan kalau Boleh. itu bukan Yesus? Oke, sekarang begini. Ketika diajarkan kemudian orang yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa. Pertanyaan saya, kapan Yesus menerima kuasa di bumi? Kapan? Di mana dia menerima kuasa itu? Tuhan Yesus tidak menerima kuasa. Tuhan Yesus itu adalah sang kuasa. Tuhan Yesus Allah sendiri. Matius 28 yang Anda bawa. Anda kan menjawab pertanyaan saya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda membawa Matius 28 kan? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku kan? Itu bukan Yesus. Lah, kenapa? Makanya kita alasannya mau bahas maksudnya, itu. Itu Yesus sendiri yang benar-benar mengatakan. Sekarang kalau itu adalah Dan Yesus, baptislah saudari. mereka dalam namaku. Oke, sekarang Namaku. coba Berarti nama tunjukkan Yesus, di nama mana. siapa lagi dong? Di mana Yesus pernah menerima kuasa? Tuhan Yesus tidak pernah menerima kuasa. Dia adalah sumber kuasa. Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa. Sebentar. Matius 28 yang tadi ya? Iya, yang Anda bawa, Anda yang membawa itu, masa lupa? Sebentar Bang. Ya artinya itu kan maksudnya kuasa, maksudnya Nah, sebentar ya. Artinya memang Yesus itu adalah memang Allah sendiri. bagaimana ceritanya saudariku ini? Yesus anak Maria, kalau Anda baca di dalam Filipi 2 nomor 6. Nah, di sini Bang Juma, maaf, ini kan diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, sekarang pertanyaan saya. Di mana perintah Yesus yang asli untuk kemudian menyembah dirinya, beribadah kepadanya, menuhankan dirinya, ibadah minggu? Di mana itu? Jadi Tuhan Di mana? Yesus itu bukan membawa agama. Ya bukan Tapi membawa Tuhan Yesus agama, itu membawa tapi dia keselamatan. mengatakan, pergilah, perintahkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu kan? Perintahnya Ya, tapi bukan itu membawa apa? agama. Iya, oke, jangan bawa agama. Perintahnya menyembah.
Tidak. pada hari Minggu. Tidak. Lalu siapa yang merintahkan kalian ibadah hari Minggu? Kalau hari Minggu itu kita bukan ibadah, tapi kita itu persekutuan, kesaksian. Yang Kalau ngajarin ibadah itu siapa? setiap Yang hari ngajarin? 24 jam. Yang ngajarin siapa? Nah, kalau sendiri itu bukan mengajari, tapi kita bagaimana saling menguatkan dalam Tuhan, saling mengingatkan. Bagaimana? Kan perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau diajar begitu, maksudnya begini, kalau Tuhan Yesus mengajarkan dengan kasihlah Tuhan Allahmu, kasih sesama manusianya, itu juga yang akan diteruskan murid-muridnya supaya diajarkan juga Kalau kepada mengasihi seluruh bangsa. manusia, berarti mengajarkan manusia kebenaran. Iya, Kebenaran memang apa? betul. Nah, kebenaran apa yang bisa didapatkan dengan ibadah Minggu? Nah, Mana perintahnya? Begini, kita tidak kalau ibadah Minggu itu, Bang, itu inisiatif kita sendiri. Oh, berarti bukan ibadah Sabtu kebenaran pun bisa. kalau begitu. Lah. Nah, Bukan, inilah artinya bukti. begini, itu bukan Inilah berarti- bukti bahwa yang datang di dalam Matius 28 itu bukan Yesus. Kenapa Kalau bukan Yesus yang Yesus? kalau Yesus Kalau saya- memerintahkan, jelas perintah Yesus itu tidak boleh meniadakan setitik Nah. pun dari hukum Taurat. Artinya begini, Tuhan Yesus suruh mengajarkan bukan berarti harus hari Minggu atau hari Sabtu, tidak, tetapi Loh, tidak kita itu bisa. harus Yesus mengajarkan Sabat kan? siapa mengajarkan Sabat? Yesus Tidak. tidak mengajarkan Sabat. Nah, jadi kalau untuk bicara Sabat itu, Bang, Jadi kalau boleh untuk dihilangkan bicara Sabat itu menurut Yesus? Tidak Boleh. dihilangkan. Nah, tapi Lalu? dia menyempurnakan Sabat itu. Jadi Dia hari Sabtu menyempurnakan disempurnakan jadi Minggu gitu? Taurat. Tidak, kalau kita mau hari Sabtu tidak jadi masalah. Kalau hari Minggu juga tidak jadi Ya, masalah. yang saya tanya hari Minggu. Iya. Nah, Siapa yang tapi kita ngajarkan tidak hari Minggu? mengadakan hari Sabat, Bang. Kalau Sabat itu sebenarnya itu adalah adat istiadat orang Yahudi. Nah, tapi berarti Yesus semenjak bukan kita untuk kan dari kalian. zaman Yesus hanya Yesus, untuk Bang. orang Yahudi, begitu. Nah, kita di zaman Yesus, artinya kita tidak bergantung kepada adat istiadat Yahudi. Benar, Allah yang kami sembah itu Allah orang Yahudi. Tapi kita tidak bisa berpegang Oke, kembali. kepada adat istiadat. Makanya Kembali sekarang kepada di zaman tema, Yesus, kembali bukan kepada zaman tema. Musa. Di mana Yesus pernah diberi kuasa? Tuhan Yesus itu dari Tuhan Yesus tidak ada diberi kuasa, dialah sumber kuasa. Lah tadi Matius 28:18 Artinya kepada dia aku itu telah diberi kuasa itu. di surga dan di bumi. Itu Ya, memberikan di kuasa. mana Yesus? Sementara Yesus berkata dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, artinya begini, Bang. Waktu Allah itu, nah kan pada hakikatnya kan Allah, artinya kalau Yesus itu kan artinya kan dia membatasi dirinya. Nah, Lalu jadi, setelah keluar dari kubur ya diberi artinya- kuasa. Tidak, itu sama kuasa semuanya kuasanya Kepada aku sama. telah Cuma- diberi kuasa loh. Kepada aku telah diberi kuasa. Iya, kepada aku telah diberi kuasa di surga Nah, dan siapa di yang mau bumi. memberi kuasa untuk bumi itu siapa? Ya, Bapak, Pengu- tapi dia itu Loh, sendiri. tadi iblis. Bukan. Loh, Kan udah bilang dari Yesus awal, sendiri yang Yesus itu mengatakan kok. berkuasa di surga dan di bumi, bukan iblis. Iblis itu hanya berkuasa di bumi saja. Oh, tidak ada kayak begitu. Iblis itu mengatakan apapun. Coba lihat di dalam Matius 4 dan Lukas 4. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan segala kerajaan yang ada. Apa kata iblis? Semua ini akan kuberikan kepadamu, Yesus, kalau kau sujud menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak kuasa itu dari iblis? Nah, makanya tidak. Nah, Karena memang dia tahu. tidak. Bang, Lalu yang menerima kuasa yang keluar dari kubur ini kan siapa? saya sudah bilang kalau yang berkuasa di bumi itu adalah iblis, mau diberikan semegah apapun itu memang Yesus iblis bisa menolak. tapi Yesus bilang Yesus- berkuasa di bumi dan di surga. Yesus menolak. Yesus itu hanya raja di bumi. Sesuai dengan Lukas 1:33, dia adalah raja kerajaannya di bumi ini. Lalu kemudian Yesus menolak dan tidak menerima kuasa yang diberikan iblis. Kepadamu akan aku berikan. Kalau kau menyembahku, segala kemegahan dan kemuliaan ini akan berikan kepadamu. Yesus terima enggak? Enggak. Lalu yang keluar dari kubur? Kepada aku Wah, telah maksudnya diberi kenapa kuasa. Yesus terima orang dia juga bisa berkuasa di bumi dan di surga? Sedangkan Mana maut dalilnya? saja dia bisa Mana berkuasa. dalilnya? Dia Coba mengalahkan tunjukkan. maut. Coba tunjukkan dalilnya di mana Kan Yesus berkuasa. bangkit, Bang. Kan Yesus bangkit dari kubur. Di mana? Itu- Jangan ke situ dulu. Di mana dalilnya Yesus memiliki kuasa di langit di bumi? Mana dalilnya? Lah, ya ini kan bilang Yesus berkata, aku berkuasa di bumi dan di surga. Di mana itu Yesus Ini katakan? Matius 28 Itu ini. bukan Yesus, ku bilang. Yesus mendekati mereka Astagfirullahaladzim, dan ya Allah, ya Karim. berkata, kepadaku telah diberikan Kalau segala Yesus- kuasa di surga dan di bumi. Nah, Kalau sekarang, Yesus diberi maksudnya gini, kuasa, Yesus tidak mungkin mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya betul, karena dia secara manusianya.
Jadi semua artinya Lah. Coba Anda baca Efesus 2. Efesus jadi 2 nomor begini, 6. Bang, ada Bapak Efesus 2 dan nomor 6. anak. Nah, jadi Enggak. Nah. Anda salah. Efesus 2 nomor 6, Tuhan mengosongkan diri. Betul? kemudian Tidak mempertahankan kemudian keilahiannya. Betul? Kalau untuk kosong itu kalau kosong masih ada nggak keilahian di situ? Kalau kosong. sebentar, di Efesus mana, Bang? Efesus 2 nomor 6. Bentar. Efesus 2 ayat 6 ya. Mengosongkan diri kan? Ini semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 6 judulnya ya. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itu isinya. Dibilang nomor 6 lain Ini dibaca. Efesus 2 ayat 6, Bang. Dan di dalam Kristus Sorry, Ia bukan. telah Galatia 2 kayaknya. Filipi, sorry. Oh, Filipi. Filipi 2 nomor 6, sorry, maaf. Filipi. Sebentar. Filipi 2 nomor 6. Cakarut di Indonesia. Filipi 2 ayat 6. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Yang apa ini? Dari 5 aja ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, mengosongkan diri. Allah mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri. Mengosongkan. Allah mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri kan? Artinya di sini kan judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri Iya. seperti Kristus. Itu Yesus mengosongkan diri kan? Di sini tidak ada Yesus ya, maksudnya di sini ada Allah ya, Bang. Iya, setelah dia bersama mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, manusianya bernama siapa? Hendaklah kamu dalam benar pikiran perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya begini, Bapak itu Mengosongkan membatasi diri. dirinya ya menjadi manusia. Nah, kosong kan? Pada saat jadi manusia kosong Ya, kan bukan dia? berarti kosong itu tidak ada kuasanya ya, Bang. Artinya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bukan berarti Dia kosong, mengosongkan sama sekali. diri, tidak mempertahankan, mengambil rupa manusia. Itu membatasi Menjadi- dirinya. Artinya Astagfirullahaladzim. yaitu harus sesuai dengan rencana Bapa. Tapi memang Ini Bapa rencana itu Bapa. sendiri. Gimana ceritanya? Yesus ini mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa Tidak ada hamba dan tidak mempertahankan keilahiannya. Tidak, cuma dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi coba sama Anda dengan ulang manusia. baca. Silakan Anda baca Nah, dan dalam pelan-pelan. keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai Coba bahkan pelan-pelan. mati di kayu salib. Itu Coba Anda sebabnya pelan-pelan Allah baca. menjadikan dia dan mengaruniakan kepadanya namanya di atas segala nama. Coba boleh pelan-pelan Anda baca. Yang mana? Yang tadi, Iya. Nah, kalau untuk hanya ayat itu mengosongkan saja, diri, tidak mempertahankan kan di situ. hendaklah kamu dalam Yang hidupmu walaupun bersama. dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, yang Kenapa? walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dalam mengosongkan diri sendiri. Artinya Mengosongkan begini, diri, kosong kan? Bukan, Bang. Artinya begini, Bapak itu, Tuhan Yesus itu dalam di dunia itu tidak setara dengan Bapak yang di surga, tapi memang dia sendiri. Bukan Bapak Itu yang di surga, artinya. si Bapak ini yang menjadi manusia. Kenapa lupa ya? Iya, kan Nah, Bapak berarti sudah ada Bapak lagi kan? Tak ada lagi Bapak kan? Bapak membatasi dirinya menjadi manusia. Artinya di situ Tuhan Yesus Bukan membatasi Tuhan Yesus diri, itu- mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Jadi Artinya pada begini, diri Tuhan Yesus itu Yesus sudah tidak ada merendahkan keilahian. diri, merendahkan diri, bukan berarti Tidak ada merendahkan lagi diri, tidak ada keilahian. keilahiannya, Tidak ada lagi keilahian, Di sudah sini kosong. Tidak ada dikatakan tidak ada keilahian, tidak ada. Mengosongkan diri. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nggak ada lagi keilahian, kosong. Nah, jadi begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas Loh, segala nama, supaya siapa lagi dia ini kan? bertutup Dia sudah segala kosong. yang ada di langit dan yang ada di bumi dan segala yang ada di Saudariku bumi. yang baik hati Dan kan si segala Bapak. lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus bagi ini. kemuliaan Allah Bapa.
Yesus ini kan Bapa yang jadi kosong. Jadi Bapa sudah tak ada, udah jadi Yesus yang Nah, kosong. kalau sebenarnya Bapa tidak ada, kenapa Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu berarti melihat Bapa? Ya karena Yesus itu Artinya kan wakil Bapa Tuhan. ada, bukan kosong. Itu Iya maksudnya, makanya itu mungkin saudari menurut, jangan Anda pengertian mencampur Bang Juma. adukan ajaran Paulus dengan Yesus. Tidak ada ajaran Paulus, Paulus saja Saudariku, meneruskan kalau perintah ajaran Tuhan Yesus, Yesus mengaku dia utusan Tuhan. Kalau Dia Yesus memang utusan dan ya dia kalau dia utusan Nabi, Tuhan, jadi Adam kedua juga. Iya Aduh, betul, dia capek. Allah sendiri. Kalau betul, dia Bang. utusan Tuhan, saudariku, berarti Tuhannya yang mengutus masih ada. Berbeda dengan Paulus. Paulusnya Tuhannya yang datang mengosongkan diri, berarti Bapa sudah tak ada, sudah jadi Bapak, manusia. Tidak dong. Kenapa bilang itu? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang Bapa yang jadi. Itu ajaran Yesus yang bertuhan. Sedangkan ajaran Paulus Yesus. Sedangkan ajaran Paulus, si Tuhan yang datang mengosongkan Kenapa diri. jadi ajaran Paulus ya? Filipi itu suratnya Bang Suma atau suratnya Paulus? Di sini tidak di Alkitab ini bukan hanya tulisan Paulus, tapi Iya, berkesinambungan. tapi Yohanes, Filipi Matius, ini surat berkesinambungan. Paulus. Paulusnya mengatakan si Bapa turun mengosongkan diri, tidak mempertahankan kebapaannya. Nah, ini judulnya apa, Bang? Ini judulnya melainkan Nasihat Supaya mengosongkan Bersatu dan merendahkan diri diri seperti dan Kristus. menjadi seorang hamba dan Bang. taat sampai mati. Jadi yang Yesus datang ini itu adalah sang Bapa yang datang menurut Paulus. Tapi kalau Yesus ajarannya senantiasa setiap hari berdoa kepada Bapa yang ada di langit. Di sini ini mengatakan judulnya aja seperti ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita merendahkan diri sama seperti Bapa merendahkan diri, mengosongkan diri, membatasi dirinya menjadi manusia. Bukan berarti Bapa itu kosong, tidak ada, Bang, begitu. Lah itu ucapan Paulus. Alamak, kenapa jadi kayak begini? Kenapa jadi ucapan Paulus? Paulus itu bertemu Yesus langsung loh. Ini Filipi, surat Paulus. Nah sekarang abang begini Bang Juma, kalau sebenarnya aku nih ya mempertahankan itu surat Paulus. Sekarang begini, kalau kitab abang menolak segala, maksudnya perkataan Alkitab ini, betul ya Bang ya. Nah sedangkan bukan menolak. ya kan tidak mempercayai. Lah, Tidak bagaimana mempercayai. saya mau percaya ajaran Yesus dan Paulus bertentangan? Tidak ada bertentangan Bang, tidak ada. Yesus bertuhan, Paulus Tuhan Tidak ada itu Yesus sendiri yang nusun bertuhan. menjadi manusia. Loh, Tidak ada Yesus bertuhan. Jadi Tapi Yesus berdoa memang kepada siapa yang hakikatnya ada di itu langit? Saat di bumi itu menjadi Astaga. anak, disebut anak Allah, tapi dia itu Bapa sendiri. Bapa sudah Bapa dalam mengosongkan aku diri. dan aku di dalam Bapa. Itu Nah, perkataan oke, Yesus sendiri, kejebak Anda kan. Bang. Nah, Yesus adalah Bapa itu sendiri, betul? Bapak Yesus mengatakan aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Kalau Yesus kamu melihat Yesus aku, Yesus kamu sudah telah mengosongkan melihat diri Bapa. kan? Bapak yang mengosongkan diri jadi Yesus. Sekarang kalau Bapak telah mengosongkan diri menjadi Yesus, lalu yang memberikan kuasa siapa? Dia sendiri punya kuasa. Tidak ada yang Tadi dia memberi sudah kuasa. kosongkan dirinya menjadi Kosong hamba. itu bukan seperti pemikiran manusia, Bang. Kosong Lah, kosong itu yang sekali, tidak ada tertulis di nihil, situ. tidak. Makanya Ya, Yesus kan, jadi bilang berkata, tadi judulnya aku merendahkan tidak diri. dapat berbuat apa-apa dari diriku Mengosongkan diri sendiri. itu artinya dia merendahkan diri, Bang, jadi manusia. Bukan berarti Allah itu tidak ada, Bapak itu tidak ada, begitu. Tapi di sini konteksnya judulnya merendahkan diri seperti Kristus. Bersatu dan Aku merendahkan diri tidak seperti dapat Kristus. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul, Nah, betul. lalu? Kenapa? Lalu? Karena itu adalah kehendak Bapa, semua kehendak Bapa. Nah, berarti Yesus punya kuasa enggak? Kalau Yesus punya kuasa itu sendiri. Mana dalilnya? Kan dia sudah mengatakan dia berkuasa di bumi dan di surga. Ya itu bukan ucapan Yesus. Kok tidak ucapan Yesus? Kan di sini jelas-jelas Yang dikatakan Yesus berkata. Yesus ketika diberi kuasa oleh iblis, Sekarang Yesus begini, terima enggak? Bang Juma itu kenapa apa dasarnya bahwa Bang Juma itu bukan mengatakan bukan perkataan Yesus? Abang taunya dari mana? Karena Yesus itu tidak memiliki kuasa. Nah, tidak, maksud aku dari sumber mana? Bible Anda sendiri yang mengatakan Siapa di mana ada iblis Bible sendiri Yesus tidak berkuasa? Yohanes 5 nomor 30. Tidak usah kemana-mana Bang, ini jelas-jelas Tuhan Yesus bilang aku berkuasa di bumi dan di surga. Aku Itu dan bukan Bapa ucapan satu. Yesus. Astagfirullah. Yesus sendiri yang bilang Bang, Yesus sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Maksudnya apa itu?
Artinya begini. Nah, dia sebagai maaf ya, Megi. kemanusiaannya Iya, itu tidak bisa kemanusiaan. melakukan apa-apa. Tapi Bapak Begini aja yang Mbak memberikan Desi. kuasa. Gini aja Mbak Desi. Kamu masih single nggak? Sekarang begini Bang Juma, Bang Juma begini. Bang, Gurunda izin, dia ini nggak tahu buku surat Paulus, dia nggak tahu, makanya mungkin harus dikasih tahu dulu berapa banyak nih Paulus nulis buku, ada 13 ada Nah berapa. betul, Dia nggak tahu, Paulus itu makanya dia nulis bingung. buku, tapi Paulus Ya itu, udah, Paulus itu juga Bang bertemu Juma tuh Tuhan udah Yesus berbuih langsung. tuh. Masa kau nggak ngerti-ngerti juga? Itu Apaan kan sih ini Paulus orang? itu kan bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dan itu Wah, Mana itu Inggris yang ketemu sama Paulus Yohanes itu? dan Aduh Matius. gimana sih? Tadinya kan Saulus bertemu langsung dengan Udahlah, nyerah deh. Yesus. Makanya Yesus bilang, Paulus bilang kamu siapa? Terus Yesus bilang akulah yang kamu aniaya. Karena memang pada saat itu Cerewet kali pun ini, aduh. Saulus membunuh orang Kristen begitu. Aduh, saudari Desi yang ketemu Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Tapi kan di sini kan dibilang Yesus itu mengatakan bahwa akulah yang kamu aniaya. Iya, tapi itu bukan manusia yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Ya tapi memang itu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang Tapi- akan datang kedua kalinya. Tapi memang seperti itu nanti Filipi bentuknya. mengatakan dia menjadi manusia. Nah, tapi kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Bang. Tapi yang datang kepada Paulus bukan manusia. Dan begini, kalau Tuhan Yesus itu pun nanti apa namanya? Kalau seandainya dia bisa, kita bisa juga bertemu sama Tuhan Yesus lewat mimpi atau lewat cahaya. Itu kan pada saat ketemu sama Tuhan Yesus kan dia melihat cahaya sampai dia matanya buta. Nah, jadi suaranya mengatakan bahwa akulah apa yang kamu aniaya. Seperti itu. Jadi saat itu Saulus menganiaya orang-orang Kristen pengikut Tuhan Yesus. Makanya sejak itu dia Yesus bertobat. berpesan kalau ada orang yang mengaku bertemu aku, jangan kamu percaya. Di mana dikatakan begitu? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Matius 24 Nomor 23 sampai 26. 23 sampai 26. Ya, Paman. Baca yang kencang ya, saya pengen denger juga tuh. Ini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 26 ya. 24 nomor 23 sampai 26. Matius 24 atau 23? 24 24. dari data nomor 23 sampai 26. 24 ayat 23 sampai 26 ya. Iya. Masih single kah? Pada waktu itu ini siksaan yang berat dan Mesias palsu. Pada waktu Tanya single kok siksaan. Ini saya baca ya Bang. Pada waktu Silakan. itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mengejutkan. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku akan mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau orang berkata kepadamu, lihat di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Nah ini kan artinya kan pada ini saat akhir zaman Bang, khotbah tentang akhir zaman. Bukan akhir zaman itu. Ini kan judulnya khotbah tentang akhir zaman Bang. Iya, Ada yang bait kasih akan judul diruntuhkan, siapa? sisaan yang Bukan. berat dan Mesias Alamak. palsu. Sulit, Itu judulnya. Jadi sulit, ini sulit. belum ada. Sulit, Berat. sulit. Yesus Bahasa berkata biar bisa. kepada muridnya, angkatan pertama, wahai muridku, ya Paman. Kalau ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu ucapan Yesus kepada Iya, tapi itu akhir muridnya. zaman Bang. Bukan Masa pada saat- mungkin itu- muridnya bisa hidup sampai akhir zaman, Cak Ayu? Nah, artinya kan Gimana dia rasionya? beritakan kepada seluruh dunia, begitu Bang. Alah, Bahwa bukan nanti akhir begitu. zaman seperti itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Begitu, ya Bang. Karim. Masa sih dia masih ada di situ? Murid Yesus itu mana bisa sampai akhir zaman hidup? Ya, artinya kan dia terus firman-Nya, makanya ada ditulis di Alkitab supaya memang manusia zaman sekarang mengetahui bahwa nanti ada Mesias palsu, Aduh, mujizat palsu parah ini begitu. orang nih, parah. Masih bujang gak sih lo? Saya masih Hei. single, kenapa Bang? Alhamdulillah, pantas
pasang encer. Makanya bang supaya cepat Otaknya. dapat jodohnya. Iya, Army. Kalau Begini saja bang, begini bebel saja gimana bang. bebel ngajak ke jodoh? Aduh. Begini saja Bang Juma. Sekarang kan Iya. begini. Nah, apa namanya? Maaf ya, Quran itu kan datang setelah Kekristenan itu sejak 300 tahun kan Bang. Nah artinya begini, kalau menurut aku ya maaf ya, segala sesuatu yang asli itu akan yang palsu itu akan muncul setelah yang asli. Nah jadi kalau seandainya orang Bang Juma menentang semua yang tertulis di Alkitab, artinya di Alkitab ini kan sudah teruji juga secara arkeologi ya, dan juga dunia juga sudah mengakui. Kenapa? Buktinya apa? Nah buktinya sekarang kan pada tanggal ini kan diikuti kan zaman Masehi begitu. Nah tapi kalau seandainya orang Bang Juma atau mungkin tetapnya tidak mengakui, menentang bahwa itu yang disalib bukan Yesus sendiri, ya terserah Bang Juma, seperti itu Bang Juma saja. Berarti ya, lebih duluan Taurat daripada Bible. Berarti yang asli Taurat. kalau ini di Bible Kan itu ada belakangan Taurat muncul, juga. Bible kan belakangan. Bible itu Bang ada Taurat juga, perjanjian lama dan perjanjian Iya, baru, bukan Taurat, artinya bukan yang Quran, datang kepada bukan Nabi Musa perjanjian itu baru yang saja. asli, yang datang ke gereja itu yang palsu berarti karena kalian punya aslinya bahasa Yunani. Kalau soal Musa bahasa, punya Bang, bahasa kalau soal Ibrani. bahasa, kalau soal bahasa, ya itu maksudnya Aduh, kemana parah ini. berbagai bahasa pun bisa. Artinya begini saja kan jarak antara Kristen sama Muslim itu kan 300 tahun. Muslim ada setelah kekristenan. Nah tapi kalau setelah begitu 300 tahun Muslim datang setelah kekristenan terus mengacak-ngacak Alkitab, mengatakan itu bukan Ngacak-ngacak. Yesus. Iya mengatakan ini bukan Yesus yang disalib tapi Yudas. Ada dibilang ada Mesias palsu, bahwa mengatakan Yesus itu adalah palsu, terserah begitu. Bible yang ngomong itu tadi, Cahayu. Tidak Yang itu, ngomong. lihat konteksnya Bang lah, seperti yang tadi itu khotbah tentang Kalau mau zaman, berbicara artinya konteks, diajarkan bahwa nanti coba, ada coba. tanda-tanda Coba. zaman seperti ini. Nah tapi Bang Juma kan Coba mengatakannya kalau kan mau berbicara bahwa konteks. di saat itu begitu, padahal di sini kan Ini khotbahnya kayak- tanda kayak kiamat. mesin ketik. Begitu Bang. Bahaya. Sudah ya Bang ya, aku mau tidur Bang. Terima kasih. Ya, tidur. Ya. Berkati. Iya, silakan. Aduh. Cepat kali mulutnya ngomong. Aduh. Berat kawan. Aduh. Gurunda salahnya nggak pakai bahasa roh. Jadi nyambung dia, pakai bahasa roh nyambung dia. Bebel kali itu ya. Ampun deh. Kalau mau bahas konteks di Matius 23, konteksnya itu di ayat 3. Itu konteksnya. Artinya Yesus berpesan kepada muridnya yang asli bahwa akan datang kepada mereka penyesat. Bukan datang kepada Kristen, bukan datang kepada akhir zaman. Datang kepada muridnya. Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, apabila ada orang berkata kepadamu, ada di sini, ada di sana Yesus, jangan kau percaya. Artinya, yang datang kepada murid itu bukan Yesus. Yang datang kepadamu, mengaku-ngaku Kristus, jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, muridnya pegang amanah itu. Makanya mereka tidak menjadi Kristen. Putus asa Paulus. Makanya dia mengatakan, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Karena dia datang ke murid Yesus sudah dikasih pengajaran. Oh, kami nggak percaya. Kamu ketemu siapa? Kristus. Di mana? Di padang gurun. Sorry lah, kami nggak percaya. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Baru Yesus berikan tanda-tanda kedatangannya. Apa itu? Kalau aku yang datang, maka matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Manusia seluruh dunia akan meratap, seluruh dunia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Dan kalau itu sampai terjadi, maka dunia akan kiamat. Tapi kalau ada yang mengaku aku, tapi tanda-tanda itu tidak ada, jangan kamu percaya, dia adalah Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan Kristus palsu ini siapa? Tanya aja sendiri, siapa pengikut Kristus? Demikian. Oke, kita sapa dulu ya. Mbak Tania, selamat malam. Agama apa Mbak? Selamat malam, agama Kristen. Agama. Masih bujang? Oke, momen Suara saya Mbak Tania terdengar? terdengar Tidak. jelas. Oh ya. Terdengar jelas. Mbak Tania masih single? Maaf itu ranah pribadi. Oh, ranah pribadi. GR aja dia. Oke. Ampun deh. Oke, Mbak Tania mau menanggapi pernyataan dari Bang Juma?
Iya, Silakan. cuman saya hanya ingin menjelaskan saja, tidak mau berdebat konteks kemana-mana, hanya ingin menjelaskan yang soal Tuhan Yesus hanya menebus hanya khusus untuk orang Israel, untuk orang Israel. Nah ini dalam ayat tadi dalam ayat 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bunyinya seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung dunia. Nah itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu ya memberi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah saya juga sedikit menjelaskan kenapa Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia, karena pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ketika mereka memakan buah itu, Tuhan berkata, ketika kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup, bukan untuk mengalami kematian. Nah, akibat dari pelanggaran si Adam ini, nah semua manusia itu mengalami kematian. Seperti itu. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, menebus orang-orang yang mengalami kematian. Seperti itu. Oke. Sudah saya tanggapi sedikit ya. Anda membawa Kisah Para Rasul 1. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya kalau tidak, ya tidak. Kalau Roh Kudus itu datang kepadamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus itu datang kepadamu. Sayangnya Roh Kudus itu datang nanti di abad ke-7. Maka yang menjadi saksiku adalah yang hidup di abad ke-7 sampai kiamat, menjadi saksi tentang kenabian dan kerasulanku. Aku diutus kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Maka kamilah yang bersaksi tentang Yesus, bahwa dia nabi, bahwa dia rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan saudara Kristen bersaksi tentang Kristus yang lain yang datang kepada Paulus. Ya, saya jawab ya. Silakan. Di sini Tuhan menegaskan di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, bukan? Iya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi kalau Roh Kudus tidak datang, kamu nggak kuasa. Yang berkuasa adalah mereka yang akan datang Roh Kudus, Ruach HaKodes kepadanya. Dialah yang akan menjadi saksiku ke Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus itu datang. Oke Bang Juma, itu yang saya mau sampaikan. Saya juga nggak mau terlalu banyak debat kusir, tapi saya Bukan debat kusir. Ya, tapi saya hanya menjelaskan yang tadi masalah Tuhan Yesus itu menebus hanya untuk Israel, tapi ini Tuhan Yesus datang untuk menebus seluruh umat manusia. Jadi itu aja yang saya jelaskan dan saya memberikan datanya, itu aja. Tapi saya nggak mau debat. Iya. Terus Yesus ini menebus dosa apa? Nah, ini tadi yang Adam tadi itu melakukan pelanggaran di Taman Eden. Bukankah Adam itu diberkati? Adam dan keturunannya diberkati, Bu. Kejadian 5 nomor 2. Ya, Kenapa jadi menebus dosa Adam? Adam diberkati loh. Yang dikutuk di situ adalah iblis.
Kalau Yesus datang melepaskan kutuk, berarti Yesus mati melepaskan kutuk. Yesus mati melepaskan kutuk iblis. Kemudian menghasut kalian. Kristus. Ya itu adalah pandangan Bang Zuma, tapi ini adalah pandangan saya. Iya, kalau begitu tolong tunjukkan di mana Adam mewariskan dosa sampai Kristus harus menebus dosa itu. Sebentar ya. Ya, silakan. Roma 5:12. Jangan bawa surat Paulus, Bu. Macet, Paman. Kejadian pasal 3. Keturunanmu nomor 15. Bukan, saya menjelaskan dosa Adam. Ya, silakan. Kejadian pasal 3 ayat 3. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan makan atau sentuh, nanti kamu mati. Itu adalah konsekuen kalau memakan buah yang dilarang Tuhan, yaitu mati. Jadi maksudnya Ibu, kalau Adam gak makan buah, maka Adam hidup kekal di Eden. Iya, Tuhan Loh, menciptakan. gak bisa. Yes, Adam itu dicipta untuk Eden atau untuk bumi? Ya kan Tuhan menciptakan manusia kan di Taman Eden. Iya. Dan tujuannya diciptakan untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Bumi. Ya bumi. Ya tak ada hubungannya. Kejadian 3 yang Ibu bawa itu tak ada hubungannya. Jangan kamu makan, jangan kamu mendekati atau meraba atau makan buah dari pohon itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini pencobaan ujian kepada Adam. Ya. Maka yang dikutuk di sana siapa, Ibu? Adam. Di mana dalilnya Adam dikutuk? Enggak, dia enggak dikutuk. Ya, iya. Ketika dia memakan buah terlarang itu, dia jadi mengalami kematian. Dia yang mengundang kematian itu atas dosa itu, yang melibatkan dirinya di dunia kegelapan, yaitu kematian. Alamak. Jadi Yesus kemudian menebus itu. Ya. Berarti kalau sudah ditebus berarti tidak lagi mengalami kematian. Ya, mengalami kematian, tapi setelah itu kan kita diberi keselamatan. Masalah generasi. Katanya Karena menebus kematian. Karena di dalam kematian itu tidak ada keselamatan. Iya, maksudnya kan Adam mati, keturunannya mati karena makan buah. Yesus turun nih, nebus agar supaya manusia tidak mati. Bukan itu, enggak. Iyalah. Tapi agar mereka memperoleh keselamatan. Itu kan kenapa Tuhan Yesus tuh bangkit gitu loh, untuk mengalahkan maut Kan itu. Adam nih, Adam makan buah, tadinya kan Tuhan Yesus kekal. memberikan harapan untuk umat manusia. Tadinya kan Adam tidak makan buah kan kekal, begitu makan mati dia. Ya. Yesus turun. Ya. Duk, turun dia. Nah, setelah dia turun, dia menebus. Ya. Apa yang ditebus? Kematian, melawan kematian, mengalahkan maut. Artinya kalau itu benar, itu bukan dongeng, manusia yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami kematian. Yang mati di atas salib, percaya kepada dia mati di atas salib. Faktanya, COVID kemarin lebih banyak Kristen mati daripada orang Islam, Bu. Gimana dong? Ya, intinya ya Bang Juma, semua orang itu mati, bahkan Tuhan Yesus pun mati, tapi dia mati pada hari ketiga.
tubuhnya mati. Itu kan Lalu tujuannya dia kita mati kan? sebagai manusia itu punya harapan. Kita nggak mati dan mati dalam keadaan berdosa dan tidak ada yang selamat gitu loh. Tapi Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi semua orang. Ketika mereka mati, mereka mendapatkan kekekalan dan keselamatan. Tuhan Yesus lah yang membawa mereka gitu. Jadi tujuannya tadi nebus dosa itu apa? Katanya dia mau mengalahkan maut supaya tidak lagi orang kena kutuk. Lah, kenapa masih Kristen masih bermatian, Bu? Ya iya, memang secara kita manusia itu memang mati karena memang Loh, kan jadi- pada dasarnya kan ketika Adam memakan buah itu dia mati. Nah, kan sudah Udah ditebus. mati. Ya iya udah ditebus, tapi Berarti nggak mati lagi dong. ya ketika kita udah mati itu kan roh kita itu kan dibawa dan kita tuh Ya astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Yesus sebelum datang juga cuma begitu juga orang, Bu. ya seperti itu apa penjelasan saya. Oh iya, ya, Bapak. Ibu masih bujang. Itu aja ya Bang Jumat Iya, ya. makasih. Ya, mau memberikan apa namanya untuk orang Siap. naik ke atas. Terima kasih banyak. Selamat malam. Iya, malam Ibu. Sehat terus Ibu ya. Panjang umur. Maafkan Hesti ya, Bu. Hesti terlalu banyak makan, Bu. Maafkan dia. Ini dia. Tante Theo, apa kabar Tante? Ketemu lagi kita. Gimana urusan Laki-laki kita yang nih, Bang. kemarin? Bang, ini laki-laki. Emang nggak boleh? Enggak lah, kan tante perempuan. Nah, manusia aja mereka panggil Tuhan kok. Masa kayak gitu. Udah Hesti biar seru, biar rame ini. Udah biarin dulu. Halo, shalom. Ditanya ini orang. Banyak di bawah kita naik hotel. Iya Bang, Iya. silakan Bang. Abang mau menanggapi pernyataan Bang Juma? Silakan Abang. Kalau saya sih pengennya nanggepinnya dari sisi ilmiah aja. Dari sains. Bang Theo masih lajang atau Bang Theo masih lajang atau udah nikah? Saya masih lajang. Udah lanjut. Tadi kan Bang Zuma ngomongnya kalau Yesus itu bukan Tuhan ya. Benar Ya nggak sih? iyalah. Iya, dia manusia. Gimana mungkin dia Tuhan? Oke. Oke. Mm-mm. Gini ya. Ya. Kalau kita lihat sejarah, itu yang mengakui sejarah Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, itu bukan cuman dari negara-negara yang SDM-nya rendah. Itu semua dari negara-negara yang maju. Contohnya Amerika, Cina, dan Israel. Itu kan? Nah, berarti kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah sejarah. Itu yang pertama. Oke. Sekarang Yesus lahir. Yang menyaksikan Yesus lahir ya bukan cuma dari bangsa-bangsa SDM yang rendah, dari bangsa Israel, bangsa Amerika, dan bangsa Cina, semuanya menyaksikan. Seluruh umat dunia ini menyaksikan. Oke. Berarti dari kutipan dari kitab suci atau kutipan sejarah bahwa Yesus lahir tanpa ayah, ya kan? Dari penjabaran situ kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus tidak lahir secara pembuahan, atau kita bisa sebut dari sel sperma atau sel telur. Oke. Nah, di mana semua makhluk hidup ya, menurut hukum alam semesta ini tidak ada yang bisa lahir ke dunia ini tanpa ada pembuahan. Itu yang pertama. Tidak ada, cuman Yesus yang ada yang lahir di dunia ini dengan cuman Yesus yang lahir di dunia ini tanpa pembuahan. Saya baru itu yang tahu pertama. kalau Adam itu punya kandungan. Oke, Adam. Oke, Anda cerita Adam. Iya. Apakah Hawa Adam tertulis ini di kitab suci Hawa adalah ini makhluk yang diciptakan dari pembuahan, artinya Adam hamil melahirkan Hawa gitu. Enggak, begini. Anda cerita Adam, oke, saya tanggapi. Apakah Adam diciptakan menurut kitab suci? Gimana? Apakah gini aja ya? Menurut menurut buku sejarah. Enggak, ya, Anda pertanggungjawabkan dulu bahasanya tadi. Iya, oke, saya pertanggungjawabkan, tapi Satu-satunya manusia yang tidak melalui pembuahan adalah Yesus. Maka saya Iya. mengatakan berarti Hawa melalui pembuahan juga, berarti Adam hamil, gitu. Bukan, Adam adalah Lalu? ciptaan. Hawa? Hawa juga ciptaan. Dari mana dia diciptakan? Sang pencipta yang menciptakan. Dari mana bahannya? Dari tanah. Bukan rusuk Adam. Kan Adam dari tanah.
Bukan dari rusuk Hawa Adam diciptakan dari rusuk Adam, bukan? Adam diciptakan dari tanah dan Hawa mendekati dan Hawa diambil dari rusuk Adam. Berarti berarti Hawa juga mana yang dari masuk tanah. otak Anda, dari rusuk tercipta manusia Hawa atau dari rahim Maria tercipta Oke. manusia Yesus? Mana yang masuk ilmiah? Oke, kita bicara ilmiah. Oke, berarti kita Ya. tidak menghilangkan subjek ketuhanan, oke? Ya. Oke. Apakah Sekarang Adam dan Anda Hawa jawab simpel aja dulu, simpel aja. Yang memproduksi manusia rusuk atau rahim? Oke, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Itu jawabannya. Ya, proses penciptaan manusia itu terjadinya di rahim atau di rusuk dada laki-laki. Yang menciptakan Adam dan Hawa adalah Tuhan. Saya tidak tanya soal tentang penciptaan. Oke. Kita berbicara berarti mana ilmiah, yang katanya lebih tadi. besar kuasanya? Ya, Adam tidak pernah mengakui Sekarang dia Tuhan. manusia tercipta dari rahim tanpa ayah, atau manusia tercipta tanpa ibu hanya melalui tulang rusuk? Mana yang kira-kira lebih hebat? Sekarang saya tanya, yang menciptakan Adam siapa? Mana lebih hebat? Oh, berarti Rusuk- berarti Anda Rusuk berarti melahirkan Anda- manusia berarti- atau rahim melahirkan Ber- manusia? Mana lebih berarti- hebat? berarti Anda ini sepotong-sepotong. Pertanyaan Kalau- saya nggak disentuh sedikit pun kok, saya yang sepotong-sepotong. Ente yang secuil-secuil. Rusuk melahirkan manusia Hawa tanpa istri, si Adam. Begini. Maria, kita tunggu dulu. bicara Maria ada alat reproduksi di dalam tubuhnya berupa kandungan. Hamil, diproduksi 9 bulan, keluar anaknya. Bum bum bum. Bum bum bum. Wajar, masih masuk rasio. Tapi kalau Adam cuman modal rusuk, tercipta Hawa, itu baru luar biasa. Oke. Apakah Oke, Abang Pak. membahas ketuhanan atau manusia? Ini bukan berbicara mengenai ketuhanan, ini berbicara mengenai das. Oke. Tadi karena Anda membawa ilmiah katanya. Oke. Gimana sih? Nah, yang Oke, mana yang begini, masuk akal Anda? Rusuk melahirkan manusia atau rahim melahirkan manusia? Mana masuk akal? Iya, tapi setidaknya Adam dan Hawa itu diciptakan, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang saya Segala sesuatu yang berasal dari ciptaan, semuanya ciptaan. Oke. Anggap yang pertama kita seri. Ya, karena kita nggak ada jalan buntu. Ya, Kok kita semua ikut jalan seri? Apa yang seri di sini? Sekarang yang kedua. Karena gini, Bang. Karena kalau aku jawab Abang. Apa yang Abang- seri di sini? Enggak, begini. Kasih jelas Kalau dulu. Dengar, boleh aku ngomong? Boleh aku selesai ngomong? Iya, silakan. Tante Ya. Teo, silakan. Oke, kalau misalnya Abang ya, misalnya punya pendapat, ya terus aku berpendapat, berarti kita punya Iya. dua pendapat, Iya. benar kan? Iya. Oke, berarti kita saling menghargai pendapat kita, kan gitu? Iya, saya hargai, betul. Oke, Saya oke, hargai. itu yang makanya- pertama. Oke, yang pertama kita saling berbeda pendapat, karena dalam Iya, karena agama. Anda tidak menggunakan akal, saya berakal. Oke, kalau gitu Anda juga tidak menggunakan akal. Kenapa? Karena Anda samakan Kenapa? manusia dengan Tuhan. Lah, Anda yang menyamakan manusia dengan Tuhan, kucluk. Oke. Saya pula yang kau Oke. tuduh. Aneh Coba orang ini. coba jelaskan. Di mana tertulis bahwa Adam itu Tuhan? Oke. Coba abang jawab aja. Di mana tertulis bahwa Adam itu Tuhan? Tapi kalau abang tanya, di mana tertulis bahwa Adam itu ciptaan Tuhan? Di semua sejarah, situs sejarah, baik dari kitab suci ataupun dari buku-buku ya, buku-buku ahli kitab, ya. Ini Yang mengatakan kenapa Adam itu pemakan ciptaan kutu ini Tuhan itu kenapa? semua. Telapak tanganmu gatal. Ini pasiennya Bang Kian Pelayar, Santang Bang, kayaknya ini. teteh pelayar. Oh. Teteh Oke, pelayar, teteh yang Kirain kedua, mau yang minta kedua, saya anggap yang pertama Tetep kita aja. itu berbeda pendapat ya. Yang kedua, Apa? Ngomong apa Dim- sampean? kan yang pertama tadi kan kita nggak ada penyelesaian, Bang. Tapi kan kita Ada ketemu. penyelesaian. Kamu yang tidak mau jujur, kau menyembunyikan kebenaran, saudara. Tidak ada saya sembunyikan kebenaran. Sekarang hebat mana secara ilmiah rahim mengeluarkan bayi atau rusuk mengeluarkan manusia? Oke, sekarang saya tanya, apakah Adam bisa melahirkan tanpa sel sperma dan sel telur? Itulah yang saya tanya. Kok ada Hawa? Berarti Tuhan Maha Kuasa menciptakan makhluknya sesuai dengan selera Tuhan. Oke, saya ingin bertanya sama Abang, ya. Saya ingin bertanya sama Abang, ya. Adam dan Hawa
setelah mereka bersama, apakah mereka mempunyai keturunan? Iya, diantaranya Oke. Yesus. Oke. Mereka membuat Apalagi keturunan Adam dan Hawa mempunyai anak. Bagaimana ceritanya mereka punya anak? ya, karena mereka meniduri Anda, makanya mereka punya anak. Bukan, karena mereka melakukan hubungan dewasa. Dan Oh, iya, sorry, ada sorry. pertemuan sel telur dan sel sperma. Jadi mereka tidak bisa melawan hukum Tuhan. Malam. Nah, Yang ketawa di report. nah, oke ya. Yang kedua. Iya. Oke, yang kedua. Karena kalau kita berdebat, Bang, kita berdebat lama-lama itu sementara kita debat kusir. Yang penting kita 5 menit kita berbicara, tapi itu ada manfaatnya. Iya. Oke, yang kedua. Yang kedua, Kedua. Bang, Ya, saya mau nantang semua orang di dunia ini, ya. mati meja. Oke, saya berani lompat dari Monas, kepala di bawah. Jika ada orang yang bisa menentang hukum alam semesta, itu yang pertama. Kumismu nggak Tentang? cukup dibagi-bagi orang, Bang. Tentang kita bicara agama harus bicara secara ilmiah, Bang. Itu nggak bisa Iya, bertolak iya, iya, belakang. iya. Baik, Oke. baik. Ya, lanjut. Gimana ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa bangkit dari kematian? Satu aja, saya loncat dari mana? Yang bisa serupa dengan Yesus. Lazarus bangkit dari kematian itu. Siapa yang bangkitkan? Siapa yang bangkitkan? Sama seperti Yesus. Siapa yang bangkitkan bangkitkan? Yesus? Yang Sama bangkitkan seperti siapa? Yesus. Sama bangkitkan seperti Yesus. Yesus. Nah, Yang bangkitkan Yesus pun Yesus. dibangkitkan. Yesus juga Oke. dibangkitkan. Apakah Lazarus mati kembali setelah dibangkitkan? Jelas nggak mungkin hidup. Oke. Berarti Lazarus setelah bangkit dia mati kembali, oke? Iya. Setuju? Betul. Oke. Yesus mati. Iya. Setuju? Yesus bangkit. Setuju? Iya. Iya. Oke. Apakah Yesus mati lagi? Ya, apakah Yesus mati lagi? Nanti kedatangan yang kedua pasti dia mati lagi. Oh, berarti kita nanti. Iya, Kita iyalah. nanti ya. Coba pengakuan Yesusnya. Ketika aku datang, maka apa yang terjadi? Matahari tak bersinar, bulan tak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, apalagi kuasa-kuasa langit akan berguncang. Kita nggak Apakah usah ada bicara orang yang dogma, bisa Bang. hidup? Kita nggak Apakah usah ada bicara orang? dogma. Karena Apakah ada orang bisa hidup ketika bintang berjatuhan dari langit? Gak ada. Kita nggak- Yesus kita nggak usah- lari. kita Entah nggak usah larinya bicara mau dogma, kemana Bang. Yesus. Mati dia. kita nggak usah bicara dogma, kita bicara matematika aja, masalah Itu ilmiah. bukan dogma, itu dalil kitabmu. Yaudah, abang jelasin siapa manusia yang sama kayak Yesus? Manusia yang sama seperti Yesus. Ya, dan dia Manusia. bisa melawan hukum alam semesta. Dia mati terus dia bangkit. Melkisedek. Dia mati lagi nggak? Melkisedek nggak mati-mati dia malah. Yesus mati, Melkisedek nggak mati. Enggak, dia mati. Semua makhluk hidup. Mana dalilnya Melkisedek mati di mana? Enggak, setahu saya semua makhluk hidup Iya, di mana Melkisedek? Semua makhluk hidup tidak ada yang tidak mati, Bang. Melkisedek tidak mati, tidak berawal, tidak berakhir. Itulah Itu cerita hebatnya siapa? Melkisedek. Itu Di cerita dalam siapa? kitab. Kitab mana? Di Ibrani 7 nomor 3 coba. tapi itu dijelaskan nggak dari sejarah? Ibrani Saya 7 tanya. nomor 3. Enggak, Bang. Kita bicara Melkisedek ilmiah. tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya Bang. tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Batal Melkisedek. Kita bicara Yesus nggak ada ilmiah, Bang. apa-apanya. Kita bicara ilmiah, Bang. Kalau kita Ibrani sumber- ini nggak cocok ya, berarti. kan kita udah menutup kedua kitab suci. Kan saya udah bilang dari Yesus awal. kau dapat dari mana cerita tentang Yesus? Sejarah ada di sejarah, bukan di kitab suci juga ada cerita Yesus. Cerita Yesus ada di sejarah. Ada. Apa Ada cerita katanya? sejarah di Yesus, cerita tentang Yesus, tentang Yesus mati, tentang Yesus bangkit ada di sejarah. Berarti bukan cuma umat Kristen yang meyakini Yesus itu mati, semua makhluk hidup. Jadi sumbernya bukan cuma satu. Abang bilang ke kitab Ibrani tadi menjelaskan Melkisedek mati. Yesus manusia kan? Ya, Oke, boleh. Kalau Anda menggiring ke sana, oke, ayo kita mainkan. Yesus Oke. satu-satunya manusia yang hidup, mati, hidup lagi. Oke? Yesus satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian. Oke, satu-satunya manusia ya. Ya, Oke, Bukan- sekarang saya balik. Kita mainkan. Satu-satunya Tuhan yang mati dibunuh oleh manusia itu siapa? itu kan karya Tuhan.
Bang, dibuni bang. Oke. Ya, dibuni, dibuni, Bang Juma. dibuni. Sekarang saya mau Yesus tanya- Yesus satu-satunya manusia. Oke, emang gue urusin. Mau dia satu-satunya manusia kek, apa pedulinya dengan aku? Sekarang berbicara mengenai ketuhanan. Satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini yang dibunuh oleh manusia. Itu siapa? Buni bang, buni. Dibuni. Saya nggak Ya. bicara konteks itu, Bang. Gimana cerita? Lalu apa untungnya kau mengatakan dia satu-satunya manusia? Silakan aja, dia manusia kok. Emang apa pedulinya? Sekarang Apa pedulinya gini, Bang. dengan saya? Kita bicara Dia tidak kematian. bisa merubah kemudian hujan dari langit ke bumi ke langit. Nggak bisa dia, karena dia manusia. Oke. Sekarang Oke, gini. dalam konteks yang kita butuhkan itu Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang mati terkutuk hanya Yesus. Oke, satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit lagi ya Yesus. Itu Tidak jawabannya. ada memang Tuhan mati, hanya Tuhanmu yang mati. Tuhan itu maha mematikan, maha menghidupkan. Sekarang saya tanya. Sedangkan Tuhanmu Sekarang saya maha tanya. dihidupkan, dimatikan. Sekarang saya tanya. Enggak Sekarang saya tanya. cocok. Sekarang saya tanya. Eh, Abang merasa pintar nggak? saya insya Allah saya pintar. Dibandingkan Terus, Kristen sedunia, saya jauh lebih pintar dari mereka. Terus sekarang saya nanya, apa penemuan abang yang berguna buat dunia? Saya menemukan keadaan 2 miliar lebih manusia terjebak di dalam lingkaran iblis menyembah itu kepada bukan Kristus. teknologi, Bang. Itu klaim, itu dogma namanya, Bang. Lah, itu fakta loh. Kalau kita bicara Yesus ya, orang yang menemukan teknologi atau yang sebelumnya kita lihat, yang kita gunakan sekarang, itu Iya. murid Yesus semua rata-rata. Oke, baik. Oke, anggaplah semua muridnya Yesus ambek muami. Sekarang tolong tunjukkan penemu-penemu tersebut adalah anak-anak Yesus menemukan satu ilmu atau kaidah yang dibutuhkan oleh kemaslahatan hidup manusia yang berasal dari Bible. Satu aja. Enggak, sekarang kita berpikir bukan begitu, Bang. Kita bukan berpikir begitu, Bang. Hey! Kita bukan berpikir kayak gitu. Kecuali vacuum cleaner. Apa itu? Enggak, Ular makan debu. Enggak, kita nggak berpikir begitu, Bang. Sekarang kita gini loh. Iya. Kalau kita Jadi apa, Dan? mensandingkan kepintaran abang dan kepintaran orang-orang Amerika. Ya sudah, atau Anda orang-orang tunjukkan Yahudi, aja dulu. Abang jelas jauh beda. Iya, tolong tunjukkan kepada saya. Enggak. Anak-anak Yesus dalam menemukan satu temuan itu berdasarkan Bible. Ada enggak? Kan Tuhan Yesus menjelaskan, Apa itu? barang siapa yang mengasihi aku mengasihi dia. Lah, aku Berarti ada nanya. berkat di situ. Hei, ini berbicara mengenai temuan kok mengasihi dia, gimana sih orang ini? Iya, kan dikasih Apa, berarti diberikan temuan? ilmu. Apa temuan yang ada di Kristen yang berasal dari Bible? Satu, Intinya, Bang, musim Bang. kondom, bukan? Enggak, intinya, Bang. Tuhan Goldi Yesus. apa? Goldi apa itu? Alat Intinya, apa Bang. itu? Dildo. Intinya, Bang. Dari Bible atau dari mana itu? Penemuan sosok penemu yang ada di dunia ini, ya. Ya. Itu rata-rata penemunya oleh murid-murid Ya, Yesus. terus temuan Berarti- mereka yang berarti dihasilkan dari kita- Bible apa? Kita tidak gini, Bang. Kita tidak boleh Ya, ragu saya logika. minta kawan, kalau dia menemukan hanya sebatas karena dia manusia, berarti dia kan ciptaan Tuhanku, bukan ciptaan Yesus. Yesus tidak bisa menciptakan, dia juga ciptaan. Berarti Tuhanku yang menciptakan. Kalau dari aspek kemanusiaan, sekarang dari aspek Bible-nya, temuan dari Bible yang kita dapat rasakan hari ini itu apa? Jepit rambut. Kan Apa bang? Garpu melayang. kan Tuhan Yesus sudah memberikan kasih, berarti dia memberikan Apa ilmu dan memberikan pula? kegelapan. Saya minta dari Bible yang menjadi temuan sekarang apa? Vacuum cleaner, ular makan debu. Bang, sekarang kita Langit nggak usah bertiang. bicara kayak gitu karena aku kan memang benar ya, aku kan di sini kan bertanya, sama aku mengungkapkan pernyataan. Oh, Gitu. tiang langit. Aku mengungkapkan pernyataan bahwasanya Apa, ada satu Bang? makhluk hidup di dunia ini Apa? yang Makan seperti Yesus roti pakai jelai tai kering gitu. Kompas atau apa ini? Sekarang saya tanya sama Bang, sebutkan satu manusia di dunia ini yang bisa menentang hukum alam semesta. Waduh. Kau tunjukkan satu Tuhan di atas muka bumi ini yang pernah netek sama ibunya selain Yesus. Itu pekerjaan Tuhan. Iya. Makanya bukti kuasanya. Sekarang gini ku tanya sama Bang. Satu-satunya Tuhan yang pernah netek sama ibunya sama manusia hanya Tuhan ente kan? Tuhannya Oke, Yahudi enggak? oke. Tuhannya Satu-satunya. Islam enggak?
Tuhannya Buddha enggak, Tuhannya Kristen Hindu enggak. Satu-satunya Tuhan yang pernah netek kepada manusia hanya Tuhan lu. Kalau gitu abang menghujat bang. Kalau gitu abang menghujat bang. Kok saya menghujat? Jadi Lukas berapa itu? Lukas 2 nomor Lukas 2 nomor 27 Saya bertanya enggak masalah 11:27. Tidak. Anda kan selalu mengunggulkan tuh satu-satunya manusia yang bisa melawan kemudian sunnatullah atau hukum alam. Maka saya balik. Kan tadi saya sudah mengatakan oke, Yesusmu ambekmu ami dia yang paling sakti sebagai manusia. Tapi satu-satunya Tuhan yang pernah netek kepada manusia adalah Ya itu kan secara dia manusia bang. Tapi kan dengan sifat manusianya Udahlah. dia bisa Hadir bersama Guru Ndaju.